بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ثم وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تجعلنا بها من المقبولين وتعيذنا بها من المخذولين صلاة ترينا بها جمال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم وليلة يقظة ومناما صلاة تبلغنا بها زيارة Makkah wal Madinah hajjan wa umratan bisalami wal afiyah amin ya rabbal alamin. Amma ba'du ikhwatul iman jama'atu sholati subuhi sadatunal a'izza asadani Allah wa iyyakum rahimani wa rahimakumullahu tabaraka wa ta'ala. Bapak Ibu hadirin jamaah sholat subuh, tuan-tuan yang mulia, kembali tentunya yang besar kami taklah menghimbau gelar, dan yang kecil pun ianya kami taklah menyebutkan daripada nama. Wa amma maudu'ul bahsi, topik pembahasan kaji kita pada pagi hari ini masih melanjutkan apa yang tertera dan termaktub dalam kitab Asrarus Syariah dan beberapa keterangan yang lain, yaitu ianya asraru hifdzi a'malis sunnah, rahasia manfaat dibalik kekuatan menjaga ibadah sunnah. Jadi apa sajakah ianya yang akan kita dapatkan dan kita raih ba'da hifdzi a'malis sunnati, setelah kita istiqomah menjaga amal-amal sunnah. Wa amal muradu bi kalimati sunnati fi hadzal mabahas, adapun yang dimaksud sunnah di sini adalah as-sunnatu indal usuliyina, yaitu sunnah menurut ulama usul ma yusabu ala fi'li wa la yu'aqabu ala tarki. Setiap perbuatan baik yang ketika dilakukan oleh orang beriman, maka dia akan mendapatkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'aqabu, dan tidaklah dia diazab karena meninggalkan perkara tersebut. Wala yu'aqabu ala tarki. Jadi bahasan kita adalah rahasia di balik ketika kita mampu menjaga amal-amal yang dihukumi sunnah menurut syariat.
yang dalam hal ini sunnah, yaitu satu perbuatan yang jika dilakukan Allah akan berikan kita pahala, dan jikalaupun ia tidak tertunaikan maka kita tidak sampai mendapatkan azab atau dosa. Nah, sunnah ini Bapak Ibu yang mulia, kalau kita dilihat min haisul mawadi, dari tempat-tempatnya perkara sunnah itu, yang pertama a'malus sunnah atau as-sunnatu fi nafsil ibadah. Perkara sunnah, amal-amal sunnah yang diletakkan oleh Allah di dalam satu ibadah. Jadi sunnah di dalam ibadah itu perkara yang disunnahkan untuk dilakukan ketika seseorang melakukan satu ibadah. Seperti sunanus sholah, perkara sunnah yang hendaknya dijaga, dilakukan ketika seseorang melakukan sholat, maka namanya sunanus sholah. Di dalam puasa Ramadan, puasa itu wajib Ramadannya, tetapi di dalam puasa itu sendiri ada sunnah, namanya sunanus siyam, perkara-perkara sunnah yang hendaknya diperhatikan, dilakukan likulli sho'imin, setiap orang berpuasa. Ada sunnah fin nafsil ibadah, manasikul haji, maka di dalamnya ada rukun, ada perkara yang wajib ditunaikan. Di balik ada rukun dan wajibatul haji tadi, maka ada sunanul haji, perkara-perkara sunnah yang hendaknya dilakukan ketika seseorang melakukan haji. Dan begitu banyak, bahkan bisa kita pastikan setiap likulil faraid, likulil fardi, setiap perkara ibadah wajib pasti di dalamnya ada sunnah yang mengikutinya, yang ada di dalam ibadah wajib itu sendiri, yang inilah yang hendaknya dijaga setiap likulli mukallafin, setiap orang yang sudah kena beban hukum taklif untuk melakukan ibadah. Jadi ada sunnah-sunnah sholat, ada sunnah-sunnah puasa, ada sunnah-sunnah di dalam zakat, ada sunnah di dalam ketika seseorang haji atau bahkan umroh sekalipun. Maka sunnah yang seperti ini adalah as-sunnatu fin nafsil ibadah, sunnah yang Allah letakkan di dalam satu ibadah. Yang kedua, as-sunnatul mustaqillah kharijal ibadah, atau sunnah yang dinamakan sunnah yang berdiri sendiri, Pak, atau sunnah yang menjadi ibarat atau ismul ibadah. Jadi sunnah yang ada di dalam ibadah. Yang kedua yang kita jaga nanti adalah sunnah yang menjadi penyebutan daripada satu ibadah. Ada sunnah di dalam sholat dan ada sholat sunnah. Tahajud sholat sunnah, istikharah sholat sunnah, sholat hajat sholat sunnah, sholat tasbih sholat sunnah, sholat rogoib sholat sunnah. Jadi ada sunnah di dalam sholat dan ada sholat yang dinamakan sholat sunnah. Ada sunnah di dalam ibadah puasa dan ada puasa itu dinamakan puasa sunnah. Puasa Ramadan adalah puasa wajib maktubun, Pak. Tapi ada nama-nama puasa sunnah, ada Shaumus Syawal, puasa bulan Syawal, Yaumul Isnin wal Khamis, puasa Senin dan Kamis, Ayyamul Bid 13, 14, 15, Yaumus Syahril Hurum, puasa di bulan haram. Ini nama ismul ibadati, nama-nama ibadah yang dihukumi sunnah. Di dalam ibadah haji itu wajib, tetapi ada ibadah manasik yang dihukumi sunnah, yaitu umroh. Jadi sunnah di sini yang kita akan bahas keutamaannya, yang mengandung rahasia asrorun aliyah, itu adalah as-sunnah fin nafsil ibadah, sunnah-sunnah di dalam ibadah itu sendiri. Yang kedua, sunnah sebagai bentuk nama daripada satu ibadah.
Ibaratnya kalau seperti sholat, kalau dikatakan sunnah-sunnahnya sholat, berarti seperti mengangkat tangan, ta'awud qoblal qiraah, membaca amin ta'minu qiraati fatihatil imam, qiraatus suwar ba'da suratil fatihah, kalim ada wa dzikru tasbih inda ruku' wa dzikru tasbih inda sujud. Ini sunanu sholat, Pak. Sunnah-sunnah di dalam sholat. Nah, kalau sholat sunnah itu berarti sholat-sholat yang dihukumi sunnah. Karotibatil faridoh, seperti sholat yang mengikuti sholat wajib, rawatib namanya, seperti qobliyah wa ba'diyah. Ini perkara-perkara yang dikatakan sunnah. Nah, bagaimana kalau kita sudah menjaganya, Pak? Kita jaga sunnah yang ada dalam ibadah, seperti sunnah-sunnah di dalam sholat, atau ibadah yang dinamakan ibadah sunnah itu sendiri, seperti sholat malam, tahajud, qiyamul lail. Apa rahasianya, Pak? Yang pertama, kami nukilkan apa yang pernah disampaikan oleh Hujjatul Islam Abdul Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi. Ketika beliau menjelaskan dalam salah satu kitab beliau, Bidayatul Hidayah, Pak, yang kemudian diuraikan oleh Syekh Abil Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi dalam kitab beliau Maraqil Ubudiyah. Imam Ghazali ketika menyebutkan perkara sunnah dalam ibadah yang hendaknya dijaga, Pak, yang mana setiap likulli mukminin, setiap orang beriman harus memiliki kekuatan untuk menjaga perkara-perkara sunnah di dalam ibadah. Di mana ketika beliau menyebutkan tentang sunanul ghusli, ketika Imam Ghazali membahas tentang sunnah-sunnah di dalam ketika mandi. Jadi mandi wajib itu, di dalam mandi itu ada perkara sunnah. Dan mandi itu tidak semuanya wajib, ada juga mandi sunnah. Sunnahnya mandi atasmiyah qoblal ghusli, membaca bismillah sebelum mandi. Kalau dalam kamar mandi berarti makruh, maka bismillahnya dalam hati. Nah, kemudian di antara sunnah-sunnah mandi ini begitu banyak, dan mandi sunnah juga banyak. Kagusli yaumil jum'ah, mandi sholat Jumat, mandi Idul Fitri untuk li'adai sholatil idin. Ini mandi-mandi sunnah. Wal ghuslu ba'da ghuslil mayyit, mandi setelah memandikan jenazah. Ini semua mandi-mandi sunnah. Nah, mandi-mandi yang seperti ini atau sunnah di dalam mandi, seandainya kita tidak memperhatikan, Pak, maka ada bahaya, doror, Pak. Menurut Imam Ghazali, ahli tasawuf, itu ada bahaya, Pak. Jadi wal mutahawinu bisunnati, orang yang mengabaikan perkara sunnah. Orang yang tidak begitu peduli dengan perkara sunnah, baik itu sunnah ketika dia melakukan ibadah wajib, atau sunnah yang dinamakan sebagai nama satu ibadah, dan dia tidak begitu peduli. Wal mutahawin ihana, orang yang menyepelekan, Pak. Mutahawin itu ahana, orang yang mengabaikan, menganggap remeh ibadah sunnah, maka dia khosirun, Pak, orang yang merugi. Jadi orang yang mengabaikan perkara sunnah, ibadah-ibadah sunnah atau sunnah-sunnah di dalam ibadah, maka dia dikatakan fahuwa khosirun, orang itu merugi, Pak. Bal huwa bi asli faraidhihi mukhatirun, bahkan orang itu dikatakan dalam konteks ibadah wajibnya dia dalam kondisi belum aman, Pak. Jadi mengabaikan sunnah itu menjadikan dia tidak sabit dalam perkara ibadah wajibnya. Musrifun ala fasadin li annat tahawuna bis sunnani yu'addi ila tahawuni bil faraidhi. Orang yang biasa mengabaikan perkara sunnah, orang yang menyepelekan pelaksanaan ibadah sunnah, nanti dia akan membawa dirinya yu'addi, dia akan menjadi orang yang menyepelekan perkara wajib, Pak. Jadi menyepelekan perkara sunnah, kalau terus menerus mustamirro tanpa disadari oleh pelakunya, nanti dia akan membawanya pada satu titik keadaan orang itu akan memiliki kekuatan untuk menyepelekan perkara yang wajib.
Jadi dari keterangan Imam Ghazali ini, ibadah sunnah, menjaga perkara sunnah dalam ibadah itu akan menguatkan kita untuk menjaga yang wajib. Jadi menjaga sunnah membawa kita untuk memiliki kekuatan lihifdil faroidi, untuk menjaga ibadah-ibadah wajib. Jadi maka kita tidak dibenarkan meninggalkan perkara sunnah, mengabaikan perkara-perkara sunnah. Kenapa? Karena hifdus sunnah yu'addi ila hifdil faraid. Jadi menjaga sunnah atau sunan itu akan mengantarkan kita untuk mampu menjaga perkara-perkara yang wajib, Pak. Jadi barokahnya amal sunnah itu akan menjadikan kita semakin sempurna di dalam kekuatan menjaga menunaikan ibadah-ibadah fardu. Maka sunnah ini hendaknya diperhatikan. Karena dengan sunnah itu menjadikan litakwiyatil mar'i li adai wajibati. Maka dengan menjaga perkara sunnah, orang itu akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk mendatangi perkara yang lebih tinggi, yaitu al-mafrudah wal maktubah, perkara-perkara yang wajib. Seseorang ketika menjaga sholat sunat rawatib, Pak, seseorang yang istiqomah menjaga sholat-sholat sunnah, an-nawafilu minas sunnah, an-nawafilu minas sholat-sholat sunnah, qobliyahnya, ba'diyahnya. Nah, qobliyah dilakukan menurut Imam Ghazali. Kenapa sholat fardu itu ada rawatibatul fardinya, ada rawatibnya? Orang yang melakukan qobliyah duhur sebelum duhur, Pak, sebelum sholat duhur ditegakkan, qobla uqimatil duhri, maka orang itu akan diberikan oleh Allah kekuatan untuk menyempurnakan sholat duhurnya. Nah, kemudian kenapa setelah sholat duhur, dari sisi kekuatan spiritual rohani, kenapa ada sholat ba'diyah? Maka tujuannya, natijanya supaya orang itu nanti mendapatkan kekuatan untuk li'adai sholatil asri, untuk mendapatkan kekuatan untuk mendatangi sholat asarnya. Jadi seperti itu, Pak. Di antara korelasi yang diungkap oleh para ulama, kenapa setiap perkara wajib itu diikuti oleh perkara sunnah, dan kenapa di dalam perkara ibadah itu ada sunnah yang hendaknya dijaga. Orang yang menjaga sunnah dalam ibadah, maka Allah akan kuatkan untuk menjaga rukun pokok ibadahnya. Orang yang mampu mengangkat tangan dengan sempurna inda takbiratil iftitahi fi sholati, takbirnya rukun, Pak, ngangkat tangannya sunnah. Orang yang mengangkat tangan raf'ul yadaini tamaman, ngangkat tangannya sempurna, dia serius, Pak, walaupun ini sunnah, maka nanti Allah akan berikan kekuatan untuk menyempurnakan gerakan-gerakan rukunnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbarnya rukun wajib, yang ininya sunnah. Orang yang menyepelekan sunnah, yakinlah, Pak, lama-lama dia pun akan menyepelekan perkara rukun dalam ibadah. Allahu Akbar, gini aja, Pak, ngangkat tangannya enggak terangkat, Pak. Allahu Akbar udah begini, nanti rukuk pun begitu, inggring-inggring begini, Pak, karena itu sudah masyiatullahnya begitu. Orang yang menyepelekan perkara sunnah, dia akan membawa dia untuk menyepelekan perkara yang wajib, baik itu dalam sholat itu sendiri atau dalam ibadah-ibadah yang lain, Pak. Jadi untuk supaya kita mendapat kesempurnaan dalam menunaikan yang wajib, kita awali menyempurnakan yang sunnah. Karena yang sunnah yu'addi ila hifdil faraidi, yang wajib sunnah itu akan membawa kita untuk memiliki kekuatan menjaga perkara yang wajib. Ini bittifaqil ulama, Pak. Maka karena itu kita bisa melihat, Pak, setiap ibadah wajib pasti diikuti ibadah sunnah, dan dalam setiap ibadah pasti ada perkara sunnah yang juga ianya hendaknya kita jaga, Pak. Sebentar lagi kita masuk bulan Ramadan. Al-imsak an jamil muftirat, menjaga diri dari perkara yang merusak puasa, am-mufsidati shaumi au mubtilatihi, itu perkara yang wajib, Pak, rukun. Sunnahnya mana? Takjilul fitri,
wa takhirus sahuri, menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Ini sunnah-sunnah dalam puasa. Nah, orang yang mengabaikan sunnah dalam puasa, maka dia sulit untuk mendapatkan kesempurnaan wajibnya. Maka untuk mendapatkan al-quwwah wal haul, kekuatan untuk lihifdil wajibatnya, maka ibda, kita mulai min hifdis sunaninya. Kita jaga sunnah-sunnahnya. Kita ikut bagaimana Nabi cara berpuasanya. Kita jaga apa-apa yang bisa merusak pahala puasa. Karena yang seperti ini berangkat dari perkara sunnah, Pak. Jadi sunnah dalam ibadah itu untuk apa? Untuk menguatkan kita supaya mampu menjaga pokoknya ibadah atau rukunnya ibadah. Masih kurang sempurna lagi, nanti ada ditutup lagi pakai ibadah-ibadah sunnah. Ada puasa yaum syahru syawal, saumu syawal. Nah, ini artinya setiap perkara ibadah wajib bisa kita pastikan ada ibadah sunnah yang selalu mengikutinya, Pak. Jadi yang pertama, apa rahasia dibalik kita diperintahkan oleh Allah menjaga perkara sunnah, supaya yang sunnah ini tu'addi, mengantarkan kita kepada kekuatan lihifdil wajibati, untuk menjaga ibadah-ibadah wajib kita. Jadi supaya ibadah wajib terjaga, latihannya kita menjaga ibadah sunnah, Pak. Kenapa? Yang sunnah ini mengawal, membentengi, menguatkan agar kita ruhani kita memiliki kekuatan untuk menjaga ibadah yang wajib. Di antara cara membantu itu, Pak, li'anatil ruhi. Jadi untuk membantu ruhani kita mengawal ibadah wajib itu, kita latih dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah. Nah, yang kedua, Pak, apa rahasia menjaga perkara ibadah sunnah? Selain dia tu'addi ila hifdil faridoti atau wajibati, selain dia menjaga kita untuk memiliki kemampuan melakukan perkara wajib, yang kedua, annal muhafadzata ala nawafili tasuddu naqsal faridoti. Dari sisi fungsi, kenapa Nabi begitu kuat menekankan para ashab beliau untuk lihifdzi a'malis sunnah, menjaga amal-amal sunnah? Karena yang sunnah ini menjadi al-jawabir, Pak. Al-jabrulil faraid min khaisus sawabi wal ajri wal fadli. Jadi ibadah sunnah itu nanti di hari kiamat, pahala ibadah sunnah itu akan menutup ketidaksempurnaan pahala ibadah wajib. Jadi dia menutup, Pak, tasuddu. Dia menjadi jabron. Jadi jabron itu ibaratnya kalau panci bolong, Pak, yang nggak bisa dipakai untuk menjerang air, terus kita tambal pakai kertas aluminium begitu. Nah, menambal panci bolong itu seperti jabru sawabi amalil farido, seperti amal sunnah. Ketika amal wajibnya bolong-bolong pahalanya, maka amal sunnah ini nanti dari kiamat dia fungsinya untuk lijabril faraid, menutup pahala ibadah wajib yang tidak sempurna, yang ghairu tamam, Pak. Ini fungsinya ibadah sunnah. Jadi yang pertama, memberikan kita kekuatan untuk menjaga perkara wajib. Yang kedua, pahalanya nanti di hari kiamat menyempurnakan pahala ibadah wajib, Pak. Al-Imam Abu Dawud, Pak, yang mana dalam kitab Aunul Ma'bud ala Sarhi Sunani Abi Dawud, hadis ini dikatakan hadis sahih, Pak. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadzal hadisu masyhurun bi hadil ummah. Hadis ini adalah hadis yang familiar, Bapak Ibu yang mulia. Apa sabda Nabi? Inna awwala ma yuhasabun nasu bi yaumal qiyamati min a'malihim as-salatu qala yaqulu rabbuna jalla jalaluhu. Di hari kiamat nanti pertama kali ibadah yang akan dihisab itu adalah sholat.
Yaqulu rabbuna li malaikatihi, dan Allah berfirman kepada para malaikatnya yang ditugaskan untuk memeriksa solat-solatnya para hamba. Padahal Allah itu maha mengetahui, wa huwa a'lamu, Pak. Maka Allah berfirman, unduru fi solati abdi. Wahai kalian malaikat, kau periksa solat hambaku. Apakah dia sempurna atau maha amnakosoha? Apakah solat dia sempurna atau tidak sempurna? Apakah lengkap atau kurang dari sisi pahala, Pak? Bukan dari sisi syariatnya, dari sisi pahala. Maka kemudian fa'inkan tamatan kutibat lahu tamatun. Jadi ketika nanti dia sempurna, maka ditulislah solat itu menjadi solat yang sempurna. Kutibat lahu tamatan. Wa inkana intaqasa minha syai'an, maka ketika dia kurang, Pak, pahalanya itu kok tidak 100%. Mungkin ada kekurangan min haisul khusu'i wal khudu'. Kekhusuannya kurang. Atau mungkin cara rukuknya. Rukuknya sudah, qadrul rukuknya sudah sah, tapi mungkin kurang ditekan, Pak. Kurang itmam dalam rukuknya. Secara qadrul syariahnya sah, tapi mungkin kurang serius, yang menjadikan kurangnya pahala. Qiyamnya berdiri sudah sah, tapi mungkin kurang tegak lurus begitu, mungkin agak ndeyeng begitu, Pak. Sedekapnya sudah pas, cuman nggak plek begini, tegap begitu. Ini yang menjadikan ghairu tamami sawabi, tidak sempurnanya pahala, Pak. Nah, seperti ini maka yang terjadi, Allah berfirman, unduru. Wahai malaikat, lihatlah hal li abdi min tatawu'in. Sejauh manakah hambaku itu melakukan perkara sunnah di dalam ibadahnya. Fa in kana lahu tatawu'un atimmu li abdi faridotahu min tatawu'ihi. Jadi kalau memang dia masih ada amal sunnah, kau sempurnakan. Ibadah-ibadah wajibnya yang tidak sempurna itu pahalanya, kau tambalkan dengan amal ibadah sunnahnya. Maka mengangkat tangan ketika seseorang takbiratul ihram, Allahu Akbar, kok upamanya hatinya masih banyak yang kosong, hatinya belum bisa ikhdornya kepada Allah, maka pahala menyempurnakan takbir itu diambil dari sejauh manakah seriusnya dia mengangkat kedua tangannya. Ini diantara cara Allah menutup kekurangan pahala ibadah kita, Pak. Maka apa kata para ulama? Fa innan nawafila jawabirul lil faraid. Maka amal sunnah itu fungsinya untuk menambal kekurangan pahala amal-amal wajib. Bimakna at-takmilu min haitsu naqsi sawabi wal ajri wal fadli laisa badlan minal amal. Pahala sunnah itu dipakai untuk menutup kekurangan pahala ibadah wajib, bukan menggantikan kedudukannya, Pak, tetapi menggantikan pahala, bukan kedudukan. Kalau kedudukan, kewajiban, tuntutan, hadud taklifnya tetap tak bisa. Seseorang yang mengamalkan ibadah sunnah yang sampai banyak sekalipun, ketika dia meninggalkan perkara wajib, maka yang sunnah itu tidak akan pernah menggantikan perkara yang wajib dari sisi tuntutan syariat. Maka sunnah di sini hanya untuk menutup ketidaksempurnaan, bukan menggantikan kedudukan, Pak. Contoh kal misal, orang yang sholat malam semalam suntuk, dia buat sholat tahajud 20 rakaat, Pak. Witirnya 3 rakaat. Habis itu sholat hajat. Habis itu sholat istikharah. Habis itu sholat mutlak. Sampai menjelang masuknya fajar. Saking capeknya langsung geblak. Habis itu tertidur, Pak. Bangunnya jam 7. Sholat subuhnya qadha. Nah, yang sholat malam semalam suntuk ini tidak akan pernah menggantikan dosa orang itu dalam ketika meninggalkan sholat subuh, Pak. Maka sholat sunnah al-jawabirnya yang ditutup itu ketidaksempurnaan dari sisi keutamaan pahala, bukan menggantikan posisi, Pak. Seseorang yang sholat rawatib tapi meninggalkan sholat pokoknya, maka rawatibnya tidak ada manfaat.
Nggak sholat subuh Pak, aku sudah sholat sunnah qobliyah subuh tadi Pak Ustadz. Kayaknya cukup aja pakai qobliyah aja, karena qobliyah itu khairun minad dunya wa ma fiha. Kata Ustadz kami, sholat sunnah qobliyah fajar itu 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia seisinya. Lah ngapain saya sholat subuh Pak Ustadz? Yang 2 rakaat sebelum subuh ini tidak bisa menggantikan sholat subuhnya Pak. Artinya bagaimana? Sholat sunnah qobliyah untuk mendatangkan kita supaya kuat sholat subuhnya. Ini artinya al-jabru Pak. Jadi menutup pahala yang kurang sempurna ketika kita melakukan ibadah wajib. Ini rahasia mengamalkan perkara sunnah. 1, menguatkan kita untuk menjaga perkara wajib, menguatkan kita untuk menyempurnakan ibadah wajib. Yang kedua, pahala-pahala ibadah sunnah kita nanti akan menjadi penutup untuk menyempurnakan al-itmam istiqmalnya. Nanti pahala-pahala sunnah itu akan menjadikan sebab Allah menyempurnakan ibadah wajib kita. Dari sisi pahala Pak, min khaisus sawab wal ajri wal fadli, dari sisi keutamaan, pahala dan manfaat daripada ibadah wajib kita. Nah, artinya di sini Imam Ghazali juga menyebutkan bahwa melakukan ibadah sunnah sebanyak apapun, maka ia tetap tidak akan menggantikan kedudukan ibadah wajib. Nah, artinya bagaimana? Dalam ketika hifdzus sunan, ketika kita menjaga ibadah sunnah, tetap memperhatikan ibadah wajib Pak. Karena sunnah ini untuk menjaga yang wajib. Jangan sampai menjaga sunnah tapi mengabaikan ibadah wajib. Maka ini khotoun kabir, kesalahan yang besar Pak. Li'anna khifdul faridoti muqaddamun an khifdin sunani. Imam Ghazali mengatakan menjaga perkara wajib diutamakan daripada menjaga sunnah. Karena menjaga sunnah intinya untuk menjaga yang wajib. Berarti kalau ada orang menjaga sunnah kok mengalahkan yang wajib, berarti ada satu kesalahan Pak. Kita sholat malam panjang, sholat subuhnya berjamaah, tapi kena nahan ngantuk, sholat wajib subuhnya gelingan Pak. Sambil begini Pak, dengarkan bacaan imam itu udah nggak masuk lagi Pak, guyuk, karena nahan ngantuk. Nah yang seperti ini madmum Pak. Imam Ghazali mengatakan orang seperti ini dicela. Berlebih-lebihan di dalam mengamalkan sunnah tetapi mengalahkan ibadah wajib. Saking banyaknya malamnya terjaga, akhirnya sholat subuhnya ngantuk. Nah yang seperti tidak proporsional. Nah bagaimana yang benar? Menjaga sunnah itu niatnya untuk menjaga wajib. Berarti maka sunnahnya proporsional tetap agar ibadah wajibnya lebih maksimal. Contoh, saya ingin berkisah Pak tentang apa yang pernah terjadi pada Sayyidina Abu Darda radhiyallahu anhu. Fi awal islamihi, Abu Darda itu ketika masuk Islam pertama kali itu Masya Allah Pak, beliau itu sahabiyun azim wa sahabiyun jalil, alimu ashabin Nabi, termasuk ulamanya sahabat. Bahkan sampai-sampai Nabi menyebut Abu Darda huwa faqihu ummati. Abu Darda ini termasuk ulamanya umatku, kata Nabi SAW. Itu ketika terjadi perang Uhud beliau sampaikan begitu oleh baginda Rasul Pak. Jadi wa fi awal islami, di awal keislamannya Abu Darda ini kan dulu pernah nyembah berhala Pak. Qoblal Islam wa huwa ya'budul awsan wal asnam. Dan bahkan beliau termasuk akhiruman aslama minal ansori fil islami. Termasuk semua orang Ansor ketika masuk Islam semuanya, yang terakhir masuk Islam itu Abu Darda Pak. Ajibnya di situ. Maka beliau masuk Islam di tahun di mana terjadinya perang Badar. Di tahun kedua Hijriah. Orang Madinah udah masuk Islam semua Pak, tinggal Abu Darda aja. Itu pun gara-gara berhala beliau dihancurin sama Mas Lamah, saudara sepupu beliau. Setelah dihancurin, ya marah Abu Darda. Siapa yang berani kurang ajar sama Tuhanku ini? Nah istrinya sudah masuk Islam duluan. Faqalat Ummu Darda, ya Abu Darda, kau ini macam mana?
Kau tanyalah dia patung itu. Kalau dia memang bisa memberi yaduru wa yanfa'u, bisa memberikan manfaat, bisa memberikan madarat. Ketika dia dipukulin sama saudaramu Maslama, dia kan bisa membela diri. Kau tengok, bisa tak berhalamu membela diri dari kehancuran ketika dipukulin sama Maslama itu? Kan tak bisa. Cobalah Abu Darda, kata Ummu Darda. Langsung beliau lari, Pak. Langsung lari menjumpai Rasulullah. Langsung masuk Islam. Dan itu paling akhir orang masuk Islam dari kalangan Ansor. Nah, setelah beliau masuk Islam, totalitas beliau dalam Islam 24 jam itu untuk ibadah. Itu Abu Darda. Tidak ada satu waktu, satu saat pun kecuali dipakai untuk melakukan ibadah. Maka kemudian datang Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Salman ini kan saudara angkat, Pak. Alladzi akhahun Nabi sallallahu alaihi wasallam baina Abi Darda wa Salman Al-Farisi radhiyallahu anhuma. Jadi Abu Darda sama Salman ini saudara angkat. Dipersaudarakan oleh Rasulullah. Jadi mengangkat saudara angkat itu sunnah, Pak. Kenapa dikatakan sunnah? Karena Nabi pernah melakukan. Nabi mempersaudarakan ta'akhun Nabi bainal muhajirin wal ansor. Jadi mengangkat saudara angkat, mengangkat anak angkat, itu sunnah. Tabanna, Nabi pernah mengangkat anak seseorang anak bernama Zaid bin Harisah menjadi anak angkat. Mengangkat saudara angkat antara satu dengan yang lain, itu sunnah. Jadi boleh kita lakukan, boleh Pak. Yang penting sama-sama laki-laki, jangan sama perempuan. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Atau mengangkat anak. Ini kalau Pak Haji yang mau ngadopsi anak, saya siap di anak angkat, Pak. Ini kalau ada yang mau ngadopsi anak, saya siap untuk dia jadikan anak angkat, Pak Haji. Udah besar lagi, Pak. Tinggal notariskan aja. Kalau yang kecil kan masih sibuk ngasih pempes susu. Ngambil anak angkat saya ini menguntungkan, Pak. Yakin saya doakan terus tiap hari, Pak. Kalau mau adopsi saya, Pak Haji, barangkali saya siap untuk diadopsi. Enggak, ini upamanya, Pak. Nah, apa yang dikatakan Salman? Suatu hari wakana Salmanu yazuruhu inda yaumin. Suatu hari itu beliau berziarah, kunjungan. Lah yang ada itu kan istrinya Ummu Darda. Yang waktu ketika buka pintu itu yang buka Sayyidah Ummu Darda. Wa huwa mutabaddilatun, Pak. Mutabaddilah itu awut-awutan. Wis awut-awutan itu ya enggak pernah bersolek, enggak pernah berhias, pakai baju sing kelembrah-kelembrah, itu namanya mutabaddilah. Lah Sayyidina Salman kaget. Loh, kok ada perempuan model begini gitu, Pak. Nanya, "Masya Nuki, ada apa dengan engkau ini?" Maka fakolat Ummu Darda menjawab, "Ya Salman, anna akhoka la yahtaju ila dunya." Wahai Salman, saudara laki-lakimu Abu Darda itu sekarang sudah tidak perlu dunia. Dia tak nak lagi sama dunia, kata Ummu Darda. Yasumun nahar wa yakumul lail. Malamnya habis untuk tahajud, siangnya habis untuk puasa. Sampai-sampai aku pun tak dipegang sama dia. Itu Ummu Darda, Pak. Ibaratnya komplain gitu, Pak. Malam hari pulang dari masjid sholat isya sama Nabi, masuk bilik, istrinya datang, "Bang, kau peganglah tangan aku mau sholat malam." Itu sampai mana? Hatta ila duhulil fajri. Nanti selesai sholatnya sampai mendekati subuh, Pak. Nanti setelah balik dari masjid Nabi, istrinya datang, "Bang, makan bareng." "Ana shaimun." Aku puasa. Itu tiap hari, Pak. Akhirnya angkat tangan Ummu Darda, "Macam mana abang aku, suami aku ini? Hari-hari sholat malam, malam sholat, siang puasa, malam sholat, siang hari puasa." Akhirnya Sayyidina Salman ini pengen membuktikan, Pak. Nah, oke lah kalau begitu. Faja'a Abu Darda farohabalahu, maka kemudian Abu Darda datang. Terus disambut, marhaban, marhaban. Marhaban ya akhi, saudaraku karena Allah. Selamat datang.
Nah, Ummu Darda membuktikan perkataannya, terus dihidanglah makanan. Faqarrabat ta'am. Apa kata Sayyidina Salman? Ya saudaraku, ya akhi Abu Darda, kul, makan. Apa kata Abu Darda? Ana shaimun. Ya Salman, aku puasa. Tak begitulah. Nabi kan menyebutkan ikramud duyuf, muliakan tamu, boleh berbuka puasa kalau untuk memuliakan tamu. Makan. Oh iya ya, oke makan. Makanlah akhirnya Pak. Makanya begitu. Sampai kalau puasa sunnah ngundang tamu Pak. Dapat pahala niat namanya. Malam ini pamannya besok Senin Bapak mau puasa. Terus ngajak ketemuan saya di kedai kopi. Pak Ustadz di mana? Boleh nggak ketemu di kedai kopi? Itu dapat pahala Pak. Pahala niat puasa, pahala mengikram saya. Kapan Pak nelpon saya? Ini Pak Haji pun sampai sekarang belum pernah nelpon saya ketemuan di kedai kopi. Padahal kalau malamnya niat puasa itu tetap dapat pahala Pak. Pahala niat puasa sunnah, pahala traktir saya di kedai kopi. Itu contoh aja Pak Haji. Enggak, saya bukan minta, ini ngasih contoh supaya dapat pahala dua. Pahala sunnah puasa, niatnya pahala mengikram saudara muslim gitu loh. Akhirnya apa yang terjadi? Sayyidina Salman, oh iya betul rupanya. Maka dia istizan. Aku ingin nginep di rumahmu ya Abu Darda malam ini. Tafadhol, silakan ngineplah. Pengen membuktikan apa betul Abu Darda ini asal balik dari masjid langsung sholat. Maka nginep malam itu Pak. Maka kemudian fala makana minal laili aroda Abu Darda ayyakuma. Setelah balik dari masjid, sholat isya bersama Nabi bareng sama Sayyidina Salman masuk ke dalam rumah. Maka kemudian tak lama Abu Darda ini masuk bilik khususnya. Famana'ahu Salman Al-Farisi. Dikunci Pak pintunya sama Salman. Jadi hujrah khususnya yang dipakai sholat itu dikunci. Dicegah. Lah ya Abu Darda. Tidak. Gak boleh. Lo macam mana? Kau ini mencegah orang ibadah. Dosa lo Salman. Enggak, jangan. Aku tak ridho kalau engkau sholat malam-malam ini. Datangi keluargamu. Apa kata Sayyidina Salman? Ya Abu Darda, wahai Abu Darda, inna li jasadika haqqon. Tubuhmu itu punya hak. Badanmu itu punya hak ya Abu Darda. Untuk apa? Lirrohah, istirahat. Dia perlu makan pada waktu makan. Dia harus minum di saatnya minum. Dia harus tidur di saat dia untuk tidur. Inna li jasadika haqqon. Wali ahlika alaika haqqon. Abu Darda, istrimu punya hak atas dirimu. Sesungguhnya anak-anakmu punya hak atas dirimu. Yang wajib kau tunaikan untuk mereka. Inna li rabbika alaika haqqon. Tuhanmu Allah juga punya hak yang harus engkau tunaikan kepadanya. Maka kemudian Sayyidina Salman mengatakan, sum, puasalah. Wa aftir, dan berbukalah. Wa sholli waqti ahlak. Salatlah engkau dan datangi keluargamu. Wa a'ti, dan berikanlah kulladzi haqqin haqqahu. Kau berikan haknya setiap orang-orang yang punya hak, yang berhak untuk ditunaikan haknya. Istrimu punya hak, kau tunaikan haknya. Anakmu punya hak, kau tunaikan haknya. Allah Tuhanmu punya hak, engkau tunaikan haknya Allah. Dirimu punya hak, maka tunaikan hak dirimu. Maka kemudian Sayyidina Salman mengatakan, tidurlah. Wakilnya Abu Darda nyerah Pak. Ya oke, kalau begitu saya tidurlah. Masuk ke bilik tidur. Nah di sepertiga malam, idza kanati sulusul lail akhir, jam 3-an Pak, baru diketuk sama Sayyidina Salman. Ya Abu Darda, bangun. Kumil ana in syi'ta. Sekarang bangun kalau kau nak sholat. Akhirnya Sayyidina Abu Darda baru bangun Pak. Faqoma fatawaddoa faroka'a. Akhirnya dua orang ini ambil air wudu,
sholat sunnah dua-duanya sampai mana? Sampai mendekati subuh, terus kedua-duanya berangkat ke masjid. Lah setelah sholat subuh, Abu Darda ini masih penasaran. Ini jangan-jangan rekayasa Salman aja ini, kata Abu Darda. Betul tak ini dawuhnya Rasulullah SAW? Maka kemudian Abu Darda ini memastikan. Fadana Abu Darda liyukhbira Rasulullah SAW. Abu Darda merapat mendekati Nabi untuk menceritakan tentang apa billadzi amarohu Salmanu Al-Farisi radhiyallahu an. Ingin tahu apa sih jawaban Nabi? Betul tak ini nasihat Nabi yang pernah disampaikan kepada Salman, atau pandai-pandainya Salman memprovokasi saya? Faqala lahun Nabi. Nabi menjawab, ya Abu Darda, inna li jasadika alika haqqon misla ma qala laka Salman. Maka apa yang telah dikatakan Salman, itulah yang aku katakan kepadanya. Apa yang aku pesankan kepada Salman, itulah yang aku pesankan. Apa yang disampaikan Salman kepada engkau, itulah pesan aku kepada Salman. Baru setelah itu terjadi perubahan, Pak. Abu Darda menjadi mutafakir, muta'ammil, orang yang ahli tafakur, mutadabbir, orang yang ahli tadabbur. Bahkan sampai keluar ucapan beliau, qol hikmah beliau, at-tafakkuru sa'atan khairun min alfi raka'atin minas shalah. Bahkan beliau mengatakan berpikir satu saat lebih utama daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Kenapa? Setelah beliau mendapat pengajaran dari Rasul yang disampaikan melalui Sayyidina Salman Al-Farisi. Artinya bagaimana? Ada proporsionalitas, Pak. Kita nggak boleh memaksa diri untuk melakukan ibadah sunnah sampai kemudian membebankan diri. Contoh, keluarga, istri itu punya hak, dan menunaikan haknya istri itu wajib, Pak. Sholat sunnah, qiyamul lail itu sunnah. Mendatangi haknya istri itu wajib. Maka sholat sunnah, mengabaikan haknya istri, itu tetap ada dosa di dalamnya, Pak. Maka bagaimana ajaran Nabi ketika Sayyidina Abu Darda dibetulkan oleh Sayyidina Salman? Saatnya tidur-tidur, saatnya bangun malam, saatnya bareng istri, saatnya harus mengawal anak, temani anak, saatnya kita harus bermunajat sendiri dengan Allah, bermunajatlah. Tetapi ada proporsionalitas. Kenapa? Yang sunnah ini terjaga untuk apa? Supaya kita kuat menjaga sholat subuh, kuat mendatangi haknya istri, kuat menunaikan hak-haknya anak, dan semakin kuat mendatangi haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nggak boleh, Pak. Sholat semalam suntuk, istri sampean dibiarkan, itu dosa loh, Pak. Dan saya sering mendapatkan studi kasus, Pak. Mohon maaf, ada beberapa orang pernah datang ke majelis kami, bahkan perempuan, Pak, sama suaminya. Suaminya ngadu, Pak Ustadz, tolong jelaskan ke istri saya. Istri saya sudah menolak menunaikan kewajiban kepada saya. Saya dibiarkan kalau malam sendiri, dan dia sibuk sholat malam. Masih ada, Pak. Tapi alhamdulillah sekarang udah tobat. Jadi setiap malam si istri ini selalu sholat malam, Pak. Katanya dia ngikut amalannya Robi'ah Al-Adawiyah. Jadi suaminya tidur sendiri aja, Pak. Asal udah habis sisa, istirahat bentar, dia siapin makan suami, nanti sholat malam dia sepanjang-panjang tidak. Ngikut amalannya Robi'ah Al-Adawiyah, katanya. Saya tanya si ibu itu, kenapa ibu lakukan? Pak Ustadz, setelah saya ikut kajian ini, saya semakin rindu sama Allah. Saya semakin cinta sama Allah. Saya semakin semangat untuk bermunajat di hadapan Allah. Tapi ketika itu saya rasakan, saya semakin bosan nengok suami saya, Pak Ustadz. Semakin dingin ke suami saya. Oh, ini ada yang salah berarti. Lu semakin cinta ke Allah, tapi semakin dingin ke suami. Ini khotoun kabir, zakmun batil, Pak. Seharusnya perempuan semakin cinta kepada Allah, maka semakin kuat melayani suami, Pak. Apa gimana? Udah habis ya? Loh, ini lagi seru-serunya loh, Pak, ini. Sampai jam 7 enggak bahkan, Pak? Orang ngaji sebulan sekali aja loh, Pak. Masuk jam
6 sepi sedikit minta ditutup. Boyo sekali-kali 7:30 gitu Pak. Habis itu lagi ketemu di kedai kopi depan Pak Haji. Itu kan ada kedai kopi Pak itu. Nah kita minta dibuka aja nanti ngopi bareng kan gitu Pak. Ini saya mau lanjutkan cuma segan juga Pak. Takutnya tak pas pula kan sholat sunnah suruknya. Jadi demikian Bapak Ibu yang mulia, intinya kita diperintahkan untuk menjaga ibadah sunnah supaya yang sunnah ini menjadikan litakwiyatir ruh, supaya roh kita ini punya tendensius kepada untuk kekuatan menjaga yang wajib, yang nanti di hari kiamat yang sunnah itu akan menambal kekurangan pahala yang wajib. Yang terakhir saya kabarkan, ini kisi-kisinya aja supaya satu materi selesai. Yang terakhir, orang yang menjaga sunnah walahu ajru khamsina sahabiyat, orang yang mengamalkan sunnah dalam ibadah, maka sekali mengamalkan sunnah, berapa pahalanya Pak? Allah akan memberikan dia pahala yang pernah diberikan oleh Allah kepada 50 orang sahabat yang waktu itu mengamalkan sunnah. Ajru khamsina sahabiyat. Itu Masya Allah Pak. Jadi luar biasa, pahalanya gede banget. Bapak sholat sunnah qobliyah, itu seperti 50 sahabat ketika mereka mengamalkan sholat sunnah qobliyah. Seperti itulah pahala. Walaupun hadisnya muhtalab, tapi ini Imam Ghazali menjadikan motivasi bagaimana agar kita mengamalkan ibadah-ibadah sunnah semata untuk menjaga yang wajib. Dan pastikan ketika menjaga sunnah jangan mengabaikan yang wajib, karena yang sunnah untuk menguatkan yang wajib. Jadi kalau melakukan yang sunnah tapi mengalahkan yang wajib, berarti ada kesalahan di dalam pemahamannya. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada Bapak Ibu, di teras sebelah kiri sudah disiapkan sarapan ringan dan teh hangat. Untuk itu setelah sholat sunnah dipersilakan ke teras sebelah kiri. Terima kasih.